Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Anda yang beragama lain. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Diah Dwi Andari di channel Miracle Kailin. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran kearsipan dengan materi memelihara dan merawat arsip. Seperti Anda ketahui, arsip itu merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi organisasi maupun kantor. Oleh karena itu, setiap kali akan digunakan, arsip harus selalu dalam kondisi baik. Agar selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan, arsip harus dipelihara dan dirawat. Pemeliharaan dan perawatan arsip ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip, baik dari segi fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya. Arsip-arsip yang tidak terawat nanti dan tidak terpelihara ini tentu akan rawan mengalami kerusakan maupun kehilangan sehingga mengancam eksistensi arsip-arsip tersebut. Hal ini juga dibiarkan tentu akan memberikan kerugian bagi kantor. Oleh karena itu, untuk menjamin keselamatan arsip dari berbagai faktor perusak, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, diperlukan tindakan pemeliharaan dan perawatan arsip sesuai dengan kaidah yang tepat. Maka dari itu, kita akan membahas untuk materi kali ini yaitu pemeliharaan dan perawatan arsip. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami penyebab kerusakan arsip. 2. Memahami cara mengatasi kerusakan arsip. 3. Memahami tujuan pemeliharaan arsip. Dan 4. Melaksanakan pemeliharaan arsip. Baik, kita langsung bisa melihat di sini peta materi ya. Untuk materi memelihara dan merawat arsip, ini ada 2, yaitu melakukan pemeliharaan arsip dan melakukan perawatan arsip. Saat melakukan pemeliharaan arsip, itu dijelaskan. Untuk melakukan pemeliharaan arsip, ini ada materi yang akan dijabarkan. Pertama, pengertian pemeliharaan arsip. 2, pemeliharaan dan faktor penyebab rusaknya arsip. 3, bentuk-bentuk pemeliharaan arsip. Sedangkan melakukan perawatan arsip, nanti kita akan membahas pengertian perawatan arsip itu sendiri dan bentuk-bentuk perawatan arsip. Baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu melakukan pemeliharaan arsip. Ya, perlu Anda ketahui dalam pemeliharaan arsip ini kita harus tahu apa itu pengertian pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip ini adalah serangkaian prosedur yang bertujuan untuk mengamankan dan melestarikan arsip agar terawat dengan baik sehingga mencegah adanya kerusakan dan kehilangan arsip. Pemeliharaan terhadap arsip ini berupa melindungi, mengatasi, mencegah, dan mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan. Berikut informasinya atau isinya arsip itu sendiri, serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari pemusnahan yang tidak diinginkan. Perlu kalian ketahui sendiri, arsip ini sangat penting sekali di perusahaan ataupun kantor karena banyak menyimpan informasi penting di kantor. Kemudian pemeliharaan dari faktor penyebab rusaknya arsip. Kita perlu tahu kenapa arsip itu bisa rusak. Ini ada 2 faktor ya. Sebelumnya, arsip konvensional atau bukan arsip elektronik biasanya berbahan kertas ya. Sering kita lihat arsip di kantor itu kebanyakan berbahan kertas. Seperti diketahui bahwa kertas merupakan bahan yang sangat mudah rusak. Misalnya dimakan rayap, terkena cipratan air atau faktor lainnya. Oleh karena itu, dalam pemeliharaan arsip Anda perlu mengetahui berbagai faktor penyebab rusaknya arsip. Pertama di sini ada 2 faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik itu sendiri adalah faktor penyebab rusaknya arsip yang disebabkan oleh arsip itu sendiri. Sebagai contoh, arsip yang berbahan kertas. Ini kertas merupakan campuran bahan yang mengandung bahan kimia yang dalam proses kimiawi kertas akan mengalami perubahan dan kerusakan. Proses kerusakan kertas ini dapat berlangsung cepat maupun lambat tergantung kualitas kertas. Selain kertas, contoh faktor intrinsik ini misalnya pengaruh tinta, lem, perekat, dan masih banyak lagi. Jadi faktor intrinsik ini adalah faktor yang
berasal dari arsip itu sendiri. Karena arsip itu berbahan kertas, maka mudah rusak, mudah sobek, dan mudah terkena beberapa bahan kimia. Baik, itu tadi faktor intrinsik. Kemudian kedua ada faktor ekstrinsik. Untuk faktor ekstrinsik ini merupakan penyebab rusaknya arsip yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar arsip. Pertama ada faktor alam, seperti adanya bencana alam, gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, dan masih banyak lagi di mana manusia tidak bisa memperkirakan kapan bencana itu akan datang. Jadi ini adalah salah satu faktor ekstrinsik yang berupa faktor alam. Jadi sangat mendadak dan tidak terjadwal ya. Di samping itu, faktor lingkungan fisik seperti temperatur, kelembapan ruangan, sinar matahari, polusi udara, dan debu ini juga dapat mempengaruhi kondisi arsip. Jadi, untuk faktor alam ini tidak bisa dihindari ya. Kemudian yang kedua ada faktor dari manusianya sendiri. Faktor dari manusia ini yaitu kelalaian manusia seperti percikan bara rokok, tumpahan atau percikan minuman, dan masih banyak lagi. Ini semua hal yang disebabkan oleh manusia ini dapat menyebabkan kerusakan arsip. Kemudian yang ketiga ada faktor biologis. Organisme yang kerap merusak arsip diantaranya ada jamur, ada kutu buku, ngengat, rayap, kecoa, tikus. Itu semua termasuk faktor biologis yang bisa merusak arsip. Baik, itu tadi ya, ada dua penyebab rusaknya arsip, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kemudian akan saya jelaskan bentuk-bentuk pemeliharaan arsip. Anda sudah memahami faktornya, sekarang bentuknya. Melakukan pemeliharaan arsip itu tidak hanya melakukan pemeliharaan terhadap arsip itu sendiri, melainkan juga melakukan pemeliharaan terhadap ruangan dan tempat penyimpanannya. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana cara pengaturan ruangan, menjaga kebersihan ruangan arsip, memelihara tempat penyimpanan arsip, dan memelihara arsip itu sendiri. Kita kupas pertama kali yaitu pengaturan ruangan. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengatur ruangan ini pertama, ruangan menyimpan arsip yang baik adalah ruang yang tidak terlalu lembab. Suhu yang baik berkisar antara 65 sampai 75 Fahrenheit dan kelembapan udara 50 sampai 65%. Kelembapan udara yang terlalu tinggi akan mengakibatkan arsip mudah rusak. Untuk mengatur suhu dan kelembapan dapat digunakan AC. Jadi disarankan adanya AC di ruang penyimpanan arsip. Kemudian yang kedua, ruangan hendaknya menggunakan penerangan alami seperti sinar matahari. Namun yang perlu diperhatikan adalah sinar matahari jangan mengenai arsip secara langsung karena hal tersebut justru akan merusak arsip. Jadi untuk sinar mataharinya dipastikan jangan langsung mengenai arsip. Kemudian yang ketiga, ruangan harus memiliki ventilasi udara yang memadai. Ventilasi udara yang memadai ini maksudnya ini mengatur dan menjaga sirkulasi udara dan kelembapan udara di ruangan penyimpanan arsip tersebut. Keempat, ruangan harus terhindar dari kemungkinan bahaya api. Kemudian yang kelima, ruangan harus terhindar dari kemungkinan adanya banjir. Di samping itu, ruangan harus tidak bocor ketika hujan karena hal tersebut dapat langsung merusak arsip. Terus ada lagi, ruangan hendaknya terhindar dari serangan hama perusak arsip seperti tadi ya, ada ngengat, kecoa, tikus, dan sebagainya. Kemudian gedung penyimpanan arsip hendaknya jauh dari lingkungan industri agar terbebas dari polusi udara yang berbahaya bagi kertas sebagai bahan arsip. Kemudian yang ke-8, ruangan penyimpanan sebaiknya disesuaikan dengan bentuk arsip yang akan disimpan. Hal ini juga untuk membuat efisiensi ruang. Kemudian sebaiknya ruangan penyimpanan arsip ini terpisah atau dibuatkan ruangan untuk penyimpanan guna memberi jaminan keamanan
arsip. Jadi untuk yang terakhir ini diusahakan ruangan itu jauh dari tempat kerja atau terpisah lah ya, agar tidak mengganggu aktivitas kerja juga dan juga tidak merusak arsip itu sendiri. Kemudian menjaga kebersihan ruangan dan arsip. Pertama yang perlu kita jaga ini adalah kebersihan ruangan. Ruangan penyimpanan arsip harus bersih. Usahakan membersihkan ruangan arsip dapat dilakukan dengan cara pertama, membersihkan ruang minimal seminggu sekali, dibersihkan dengan alat penyedot debu. Kemudian melarang pengunjung dan petugas merokok dan makan di dalam ruangan penyimpanan arsip. Ini dihindari ya, karena bisa mendatangkan serangga. Terus kalau rokok bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan arsip itu sendiri ya. Kalau tadi kita menjaga ruangannya, sekarang kita menjaga kebersihan arsip itu sendiri. Setelah ruangan penyimpanan terjamin kebersihannya, arsip juga perlu dibersihkan. Caranya pertama, arsip dibersihkan dengan menggunakan alat pembersih. Kemudian memisahkan arsip yang rusak dengan yang kondisi masih baik. Untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Jadi harus dipisah, disortir antara arsip yang masih baik dan arsip yang sudah rusak. Yang mana nanti yang sudah rusak kita akan melakukan perawatan. Baik, kemudian bagaimana cara memelihara tempat penyimpanan arsip itu sendiri? Tempat penyimpanan arsip itu bisa berupa rak arsip dan lemari arsip. Kita akan bahas pertama pemeliharaan rak arsip. Untuk menjaga keamanan rak arsip dari serangga-serangga, rayap dan sebagainya, dapat dilakukan pertama, menggunakan rak yang terbuat dari logam. Kemudian menempatkan rak dengan jarak antara papan rak yang terbawah dengan lantai itu sekitar 6 inci. Untuk memudahkan sirkulasi udara dan juga memudahkan waktu membersihkan lantai. Jadi tidak menempel di lantai, tapi berjarak 6 inci. Kemudian yang ketiga, rak arsip yang dibuat dari kayu itu hendaknya dilapisi dengan zat kimia anti rayap, sehingga nanti untuk rak kayunya sendiri terhindar dari serangan serangga rayap seperti itu. Untuk zat kimia anti rayap itu seperti dieldrin ya. Cara melapisinya dengan menggunakan kuas searah dengan garis-garis yang ada pada kayu. Kemudian itu tadi rak arsip. Kita akan bahas bagaimana untuk lemari arsip. Untuk menjaga arsip di dalam lemari agar tetap terpelihara, ini dapat dilakukan dengan cara pertama, menyusun arsip dengan agak renggang agar tidak mudah lembab. Kemudian membuka lemari arsip secara berkala untuk menjaga tingkat kelembapan. Dan yang ketiga, memberi kapur barus atau kamper di dalam lemari arsip untuk mengusir serangga. Itu tadi ya, pemeliharaan tempat penyimpanan arsip. Kemudian tadi ruangannya sudah, cara membersihkan ruangannya juga sudah, memelihara tempatnya sudah. Berarti bagaimana cara memelihara arsip itu sendiri? Jadi arsip itu sendiri perlu dipelihara. Pemeliharaannya pertama, melakukan pembersihan arsip secara berkala. Kedua, melakukan fumigasi, yaitu usaha yang dilakukan untuk memelihara arsip dari berbagai kerusakan, khususnya yang bersifat kimia dan biologis, dengan menyemprotkan obat pembasmi hama. Ini ya, fumigasi. Kemudian ada deasidifikasi kertas. Ini maksudnya cara untuk menetralkan asam yang sedang merusak kertas dengan memberikan bahan penahan atau sering kita kenal buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam yang berasal dari luar. Kemudian yang keempat, menghilangkan noda-noda yang menempel pada arsip. Dan terakhir, menggelantang kertasnya itu sendiri ya. Baik, itu tadi cara pemeliharaan arsip. Kemudian kita akan melakukan perawatan arsip. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan sudah kita bahas bagaimana pemeliharaan arsip. Terus kita juga melakukan penyortiran antara arsip yang rusak maupun arsip yang baik. Untuk yang rusak, kita akan melakukan perawatan arsipnya.
Perawatan arsip itu sendiri ini aktivitas menyimpan dan mempertahankan arsip agar tetap baik dan mengadakan perbaikan terhadap arsip yang rusak agar informasinya terpelihara. Bentuk-bentuk perawatannya itu sendiri ada beberapa. Pertama ada komperisasi. Komperisasi ini merupakan salah satu kegiatan preventif perawatan arsip yang dilakukan dengan pemberian kapur barus terutama terhadap arsip-arsip dinamis. Jadi ini contoh bapaknya sedang memberikan kapur barus atau memasukkan kapur barus ke dalam arsip-arsip tersebut. Kemudian ada kegiatan fumigasi. Untuk fumigasi ini adalah kegiatan pencegahan kerusakan fisik arsip dengan mengobati atau mematikan faktor-faktor perusak biologis dan mensterilkan keadaan arsip agar tidak bau busuk serta menyegarkan udara agar tidak menimbulkan penyakit terhadap manusia. Fumigasi ini dilakukan dengan menyemprotkan bahan kimia untuk mencegah atau membasmi serangga atau bakteri. Ini fumigasi biasanya dilakukan dengan 4 cara, yaitu fumigasi untuk seluruh gedung atau gudang, fumigasi untuk beberapa ratus bandel arsip, fumigasi untuk beberapa bendel arsip, dan fumigasi rutin. Jadi ada 4 ya fumigasinya. Pertama fumigasi untuk gudangnya, kemudian yang kedua fumigasi untuk beberapa ratus bendel arsip, ketiga fumigasi untuk beberapa bendel arsip sendiri, dan fumigasi rutin. Nah, saat melakukan fumigasi ini perlu dipersiapkan bahan dan sarana. Bahan yang diperlukan yaitu berupa pospine, thymol kristal, karbon klorida, karbon disulfida, kemudian dan metil bromida. Sedangkan sarana untuk melakukan fumigasi yaitu mesin fumigasi beserta tabung gas dan alat pengaman bagi petugas yang melakukan fumigasi seperti sarung tangan, jas, masker, dan alat lainnya. Bagaimana kegiatan fumigasi ini dilakukan? Pertama ada tahap persiapan. Untuk tahap persiapan itu sendiri yang perlu dilakukan, pertama, keluarkan arsip dari box, ordner maupun folder penyimpanan. Kedua, pastikan tidak terjadi kebocoran gas dan tidak ada pihak yang tidak berkepentingan di area fumigasi ya. Kemudian buka tabung gas sesuai konsentrasi yang diinginkan. Kemudian tahap kedua pelaksanaan ya. Pertama, buka tabung gas sesuai konsentrasi yang diinginkan, awasi agar tidak terjadi kebocoran gas. Kedua, tutup tabung gas setelah konsentrasi bahan kimia yang diinginkan tepat takaran. Ketiga, cabut selang gas dan tutup kembali lubang bekas selang gas. Kemudian tahap ketiganya, ini adalah tahap setelah pelaksanaan fumigasi itu tadi ya. Pertama, buka penutup setelah proses fumigasi selesai. Kedua, buka ventilasi pada ruangan agar sirkulasi udara dapat berjalan. Pembebasan udara dari pengaruh fumigasi ini bisa sampai 6-12 jam. Kemudian untuk memastikan keamanan, ukur kualitas udara dengan mesin detektor ya. Fumigasi itu seperti ini. Jadi kegiatannya seperti ini, seperti pada di gambar ya. Ini tabungnya seperti ini, bukan tabung gas LPG tapi tabung gas khusus yang mana nanti disemprotkan ke ruangan. Kemudian setelah selesai dibuka semua ventilasi dan terakhir merapikan alat dan bahan. Baik, itu tadi perawatan arsip ya. Kemudian perawatan yang ketiga tadi sudah komperisasi, fumigasi. Sekarang yang ketiga adalah perawatan fisik arsip. Perawatan fisik arsip. Nah, ini pertama membersihkan arsip yang kotor. Langkah-langkahnya, pertama mengumpulkan arsip yang kotor pada meja. Kedua, lakukan pembersihan dengan menggunakan alat yang tidak merusak arsip.
Ketiga, melakukan pembersihan terhadap setiap lembar arsip sesuai kotorannya. Dan yang keempat, arsip yang telah selesai dibersihkan disimpan pada tempat terpisah dari arsip yang akan datang dan sedang dalam proses pembersihan untuk selanjutnya nanti ditata kembali. Jadi harus ada pemisahan dulu. Kemudian perawatan arsip ketika menghilangkan noda dan bercak. Noda itu bisa berupa kotoran berupa lem, minyak, tinta dan sebagainya ya. Dalam arsip ini dapat dihilangkan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang tepat sehingga tidak merusak arsip. Kemudian yang ketiga, menangani arsip yang basah. Tadi sudah yang kotor, ada noda dan bercak, sekarang yang basah. Untuk arsip yang basah itu pertama, apabila arsip kotor karena debu atau lumpur, lembar arsip dapat dicuci dengan menggunakan air dingin dicampur deterjen. Kemudian gunakan spons atau kapas yang diusapkan pada arsip yang terkena noda tersebut. Kemudian keringkan arsip yang basah dengan cara 1. Tempatkan arsip pada ruang kering yang dilengkapi dengan exhaust fan atau kayak kipas angin gitu ya. Hidupkan kipas anginnya tersebut selama 24 jam dengan kelembapan udara berkisar 35% sampai 50%. Kemudian letakkan lembaran arsip per lembar di atas kertas penyerap, sering dikenal dengan blotting. Apabila arsip yang dicuci berbentuk buku, maka setiap lembar disisipkan kertas penyerap yang diganti bila sudah basah. Kemudian yang ketiga, sisipkan kertas tape mold per 10 lembar arsip untuk mencegah munculnya jamur ya. Sebenarnya banyak sekali ya langkah-langkahnya untuk menjaga arsip agar tetap terawat. Kemudian ketika kita menemukan arsip yang sudah tidak putih lagi atau sudah kecoklatan, nah kertas arsip itu dapat berubah warna ya karena faktor usia juga, kurangnya perawatan dan masih banyak lagi. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan untuk merubah warna arsip menjadi putih kembali. Ini pertama, ada tahap persiapan. Kita harus mengumpulkan arsip yang berubah warna. Kemudian siapkan peralatan yang digunakan dalam proses pemutihan. Siapkan bahan kimia yang diperlukan seperti natrium sulfat, amonia, hidrogen peroksida, kalium permanganat, asam asetat, asam oksalat dan klorin ya. Jadi bahan kimia yang dibutuhkan untuk memutihkan kertas. Kemudian ada tahap pencucian. Arsip akan dilakukan pencucian ya. Lakukan pemutihan kertas dengan menggunakan peralatan dan bahan yang telah tersedia tadi ya. Setelah dilakukan pemutihan, zat kimia yang menempel pada saat proses pemutihan dapat merusak serat kertas. Maka pencucian harus dilakukan secara berulang-ulang sampai diyakin zat kimia tersebut sudah tidak menempel di arsip. Kemudian setelah pencucian dilakukan, perendaman dalam larutan penghilang asam sehingga membentuk buffer atau zat penahan pada kertas ya, itu ya. Kemudian ada lagi ketika kita menjumpai arsip yang sobek atau berlubang ya. Arsip yang disimpan mungkin berlubang atau hilang daripada bagian-bagian tertentu. Untuk itu, arsip perlu ditambal atau disambung. Hal yang berguna untuk memperkuat dan memperpanjang umur arsip ya. Penambalan pada arsip ini yang berlubang diperuntukkan untuk memperkuat dan memperpanjang umur arsip. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk menyambung dan menambal harus mempunyai warna dan kualitas yang sama dengan bahan arsip yang diperbaiki tersebut. Itu tadi ya kalau kita menjumpai arsip yang berlubang. Kemudian ada kegiatan enkapsulasi. Ini suatu cara memelihara arsip dengan menggunakan bahan pelindung guna menghindarkan arsip dari kerusakan yang bersifat fisik. Enkapsulasi dilakukan pada arsip dalam keadaan bersih, kering, dan bebas asam. Jadi enkapsulasi ini bisa dilakukan ketika arsip ini dalam kondisi bersih, kering, dan bebas asam.
Sedangkan langkah-langkah melakukan enkapsulasi itu sendiri, pertama, siapkan berbagai peralatan dan bahan yang diperlukan, yaitu plastik polietilen atau polyester, contohnya mylar dengan ukuran yang lebih besar dari arsip, lembaran kertas sebanyak 2 lembar, double side tape dengan lebar 5 mm, pemberat, cutter, dan cutter mat. Ya, ini sedikit gambaran tentang kegiatan enkapsulasi ya. Nih, menyiapkan mylar ya, kayak plastik gitu. Nanti ditempelkan di atasnya arsip. Kemudian ditempeli double tip. Kemudian nanti di cutter dan hasilnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, lakukan enkapsulasi dengan langkah-langkah. Pertama, letakkan mylar di atas meja, kemudian bersihkan. Kedua, letakkan arsip di atas mylar tepat di tengah-tengah, kemudian letakkan pemberat di atas arsip. Tempelkan double side tape di atas mylar pada garis lurus pinggir dokumen dengan jarak 2-3 mm dari pinggir arsip sehingga tidak bersentuhan dengan arsip. Lebihkan double side tape sekitar 5 mm dari garis lurus dokumen kertas. Potong double side tape dengan cara yang sama pada ketiga sisi lainnya. Jika sudah disisihkan, kita memindah pemberat dari atas arsip. Kemudian letakkan lembar mylar di atas arsip dan letakkan kembali pemberat di atas arsip seperti ini ya, seperti gambar. Cungkil kedua kertas double side tape dengan cutter, lepaskan sedikit kertas double side tape. Rekatkan kedua sisi polyester dengan double side tape. Lakukan hal yang sama pada ujung diagonal kertas arsip tersebut. Setelah kedua ujung menempel, tarik sisa double side tape sehingga semua kertas double side tape lepas dari kedua lembar mylar yang menempel pada double side tape. Lakukan hal yang sama pada ketiga kertas double side tape. Kemudian gosok permukaan mylar agar double side tape menempel kuat. Kemudian letakkan penggaris 2-3 mm dari pinggir double side tape. Kemudian potong bagian polyester yang berlebih. Lakukan pada keempat sisi mylar. Rapikan arsip yang telah dienkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu hampir sama kayak laminating ya, tapi secara manual gitu. Kemudian kegiatan pelaksanaan enkapsulasi seperti ini ya. Seperti gambar tadi, pertama dilapisi mylar, kemudian sudah ditempeli double tip seperti ini, di cutter hasilnya seperti ini. Terlindungi, arsip terlindungi, lembar mylar. Baik, untuk perawatan ke-7 ada laminasi. Laminasi itu sendiri adalah melapisi suatu lembar arsip di antara dua lembar bahan penguat. Metode laminasi dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Kalau kita bahas laminasi secara manual, pertama, melembabkan permukaan kertas dengan sprayer air dan kuas secara manual seperti gambar di samping ini ya. Kedua, permukaan arsip diberi tisu khusus dan kedua permukaan tersebut direkatkan. Itu kalau laminasi dilakukan secara manual. Kemudian laminasi dilakukan dengan mesin, yang mesinnya itu kita kenal dengan mesin pemanas atau thermostatically. Pertama, caranya menekan secara kuat tisu yang sudah diberi perekat dengan merekatkan kepada bahan pustaka atau arsipnya itu sendiri. Dan yang kedua, kegiatan ini bisa memiliki resiko merusak kertas karena efek mesin pemanas. Seperti ini kegiatannya ya. Jadi kita harus hati-hati ketika laminasi karena bisa merusak sistem pemanas. Ya, itu sedikit informasi atau materi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara
pemeliharaan arsip dan perawatan arsip. Jika Anda sudah paham, Anda bisa mempraktekkan atau melihat beberapa video yang ada di YouTube untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip. Terima kasih atas perhatian, dan saya mohon maaf jika ada informasi atau penyampaian saya yang kurang baik, kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.